yang mudah-mudahan meringankan Roy, Rismond, dan Dr. Tifa. Pertama adalah Pak Yulianto. Pak Yulianto ini adalah mantan komisioner KIP DKI, jadi Komisi Informasi DKI, ketuanya. Pada tahun 2012 beliau mengetahui informasi soal ijazah Jokowi yang diberitahukan oleh tim sukses Jokowi pada waktu itu, yang menceritakan kok fotonya berbeda. Ini Pak Yulianto, ya. Beliau juga aktivis GMNI, ya, dan juga barangkali pendukung Jokowi. Ya, walaupun secara etik tidak boleh mendukung, tetapi secara sosiologis politik, ya, kalau GMNI kan kita tahu arah politiknya pada waktu itu. Nah, yang kedua yang akan kita hadirkan adalah wartawan senior, ya, Edi Mulyani itu temannya, ya, Edi Mulyadi, yang kita tahu pernah berpengalaman dengan jin buang anak dan sempat nyantren juga, ya, beberapa bulan gara-gara hanya pernyataan jin buang anak, dan kita tahu bahwa itu adalah pasal-pasal yang anti demokrasi, banyak dikenakan pada aktivis. Tetapi yang kita minta dari Bang Edi adalah kehadirannya ke Yogyakarta pada tanggal 15 April 2025. Karena 15 April itulah yang menandai sebenarnya kehadiran Roy, Rismond, dan Tifa. Jadi 15 April itu para aktivis TPUA, termasuk juga aktivis lainnya, termasuk juga RRT, itu mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi dan data terhadap ijazah dan juga skripsi Joko Widodo. Dilanjutkan pada tanggal 16 ke Solo, tetapi RRT tidak ikut ke sana. Nah, Mas Edi ini jurnalis yang paling awal mewawancarai RRT, dan pada waktu itu ada pernyataan dari Dr. Tifa misalnya, kalau mereka datang itu untuk melakukan penelitian. Jadi clear bahwa mereka adalah melakukan penelitian, dan memang terbukti Dr. Tifa sampai saat ini masih melakukan penelitian di dua universitas untuk gelar doktoral dia. Di UI, di Universitas Indonesia dia mengambil gelar untuk fakultas kedokteran S3, dan kemudian di Unpad untuk Visipol. Dan itu bersamaan waktunya. Jadi bisa dibayangkan kan, bersamaan waktunya, dan harus selesai Juni atau Juli ini, semester ini, dalam kondisi sebagai tersangka. Kami yang mengkoordinir saksi dan ahli yang dipanggil atau yang kita ajukan di Polda Metro Jaya. Jadi ada dasar pengajuan saksi dan ahli yang tambahan ini, karena kita dengar sebelumnya ada P19 itu menekankan bahwa kita diperkenankan untuk bawa ahli dan saksi. Kemudian di KUHP baru pasal 39, ya, semua saksi ahli yang kita ajukan itu wajib diperiksa oleh penyidik. Nah, berdasarkan dua dasar tersebut, akhirnya kita ajukan gelombang kedua. Gelombang pertama kemarin, seperti rekan-rekan ketahui semua, 7 orang ahli semua, profesor dan 1 doktor, sudah di BAP, di penyidik. Dan ini masuk gelombang kedua, yaitu hari ini ada 2 orang saksi fakta, dan besok itu ada 2 ahli. Tanggal 11, kemudian hari tanggal 12, itu ada 4 ahli yang luar biasa. Nah, untuk hari ini sudah jelas tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun, dan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan besok tuh ada 2 ahli yang sudah biasa berkecimpung di dalam KIP, Komisi Informasi Publik. Nah, untuk itu kita bawa mereka besok ke sini, dua-duanya ahli. Dan tanggal 12 ada 4 orang ahli lagi. Salah satunya adalah yang kita hormati Komjen Ugroseno. Dan ini memang kita nantikan, kami spill dulu dari 6 ahli yang selain yang hari ini 2 saksi fakta, dan 6 orang lagi nanti kami spill satu yang memang menarik, yang kita tunggu-tunggu adalah Komjen Ugroseno, ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana. Jadi kita nantikan, dan jangan Anda lupakan itu tanggal 12 ya jadwalnya. Oke, baik, kalau berkaitan dengan saksi fakta itu sebetulnya berkaitan dengan posisi saya sebagai aktivis GMNI
Waktu itu saya sebagai pengurus di Dewan Pakar Persatuan Alumni Kemedi, di mana salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir bahasa tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan yang disampaikan ke saya, dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Tentunya kan kawan-kawan sudah melihat salinan ijazah yang sudah beredar di media massa, baik yang di-upload oleh Dian Sandi, kader PSI, ataupun yang kemudian sempat ramai juga di berbagai media, kan ditunjukkan foto tersebut, sehingga sebetulnya secara kasat mata bisa kelihatan lah dari sisi itu apa sosok Pak Jokowi berbeda dengan foto yang ada di ijazah. Yaitu yang perlu saya sampaikan juga, ya berkaitan dengan hal itu kan informasi yang saya dapat dari tim official pemilihan Gubernur DKI dari PDI Perjuangan, yaitu Bung Denny Iskandar, di mana kemudian nama anak beliau itu kan disebut juga oleh Dito, 3 nama sebagai tim Jakarta dalam membuat ijazah palsu, yaitu Denny Iskandar, kemudian Indra, dan saya sendiri. Roy maupun Ivan, mereka datang sebagai peneliti, sebagai alumni, sebagai peneliti yang memang datang untuk melihat data-data yang dibutuhkan. Dan di situ mereka mengatakan mereka kecewa karena kalau istilah kata-kata Roy Suryo sebagai pemegang ranking nomor 2 kalau terbuka informasi publik, ternyata UGM tidak memberikan informasi kepadanya. Data-data yang dibutuhkan sama sekali tidak disediakan. Ada katanya 34 atau 24 yang dijadikan, tidak ada. Jadi mereka berharap ada di meja untuk dilihat diperiksa, tapi ternyata tidak ada. Dan kata mereka baik Tifa maupun Roy, kata mereka kecewa sekali, bahkan sempat mau deadlock. Roy mengatakan intensitas meninggi. Kalau teman-teman lihat video saya sempat ada pakai maksudnya apa? Statement tertinggi, ya kan kita paling bantah sehingga kami berencana walk out keluar ruangan. Nah kemudian Roy juga mengatakan mereka datang terkejut begitu masuk, mereka cuma bertiga, karena 5 orang yang diminta untuk bertiga, dan di dalam itu ada 16 orang. 16 orang ini bukan cuma pejabat negara, tapi juga ada orang-orang yang katanya alumni UGM juga. Setelah itu disebut Promedio. Oleh Promedio ini sebetulnya Promedio itu orang yang sering membela Jokowi. Ya, itu kan begitu. Kata Roy ini sebetulnya tidak fair karena kita hanya beri 5 orang yang terkait betul, sementara mereka bisa datangkan orang sebanyak-banyaknya. Ada 16 orang kata Roy dalam ruangan itu. Ya, nah mereka kecewa dan mau walk out, tapi kemudian di last minute itulah baru skripsi dikeluarkan. Skripsi dikeluarkan oleh kata Roy, Rismon memotong-motong melihat Tartaras, terus beberapa waktu sebelumnya dia udah lihat dulu nomor kepesertaan dan diizinkan. Tapi waktu itu Rismon memotong-motong dan Roy juga memotong-motong. Yang disampaikan benar bahwa katakan saya bawa kamera khusus. Jadi hasilnya lebih bagus sehingga bisa diketahui beberapa kejanggalan, misalnya soal suaranya, soal di luar ijazah, pada saat tidak ada nama-nama dosen. Yang paling penting tidak ada kasus hijau yang disebut-sebut sebagai dosen pemimpin atau dosen akademiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.